Terikat takdir. Awal penolakan. Alia tumbuh sebagai gadis mandiri yang punya impian besar. Ia ingin karirnya di bidang desain dikenal luas. Maka ketika orang tuanya tiba-tiba bicara tentang perjodohan, ia merasa dikhianati. Baginya, menikah dengan lelaki pilihan keluarga hanya akan merenggut kebebasan yang selama ini ia jaga. Di sisi lain, Arga adalah sosok mapan dan dewasa. Hidupnya tenang, keluarganya terpandang, dan karirnya stabil. Namun, ia sendiri tidak pernah memaksa. Ia menerima perjodohan itu karena merasa waktunya untuk menikah memang sudah tiba. Dan ia percaya orang tua tidak mungkin salah memilih. Pertemuan pertama mereka penuh tegangan. Alia menolak dengan dingin. Bahkan terang-terangan berkata ia tidak siap. Arga hanya tersenyum sabar. Aku tidak minta kamu jatuh cinta sekarang. Aku hanya ingin kita saling mengenal dulu, ucapnya. Alia makin jengkel, merasa Arga terlalu percaya diri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia bingung. Kenapa lelaki ini bisa tetap tenang meski terus ditolak? Pertemuan dua dunia. Hari-hari setelah pertemuan pertama tidak membuat Alia berubah pikiran. Ia tetap menolak, dingin, bahkan menghindar setiap kali keluarga membicarakan rencana pernikahan. Namun takdir seolah sengaja mempertemukan mereka kembali. Arga mulai hadir dalam hidup Alia dengan cara-cara sederhana. Ia menjemput Alia ketika hujan deras turun dan jalanan macet. Ia mengingatkan Alia untuk makan ketika gadis itu terlalu sibuk bekerja. Awalnya Alia kesal, merasa diawasi. Tapi semakin lama ia sadar Arga tidak pernah mengatur, hanya memastikan ia baik-baik saja. Latar belakang mereka berbeda jauh. Alia hidup di tengah keluarga sederhana yang penuh kehangatan, sementara Arga terbiasa dengan aturan keluarga terpandang. Meski begitu, Arga justru kagum pada kemandirian Alia. Sementara Alia, meski enggan mengakuinya, merasa nyaman dengan ketenangan Arga. Namun, ada jurang besar yang memisahkan. Alia takut kehilangan dirinya sendiri jika menerima perjodohan itu. Sementara Arga bersabar, percaya waktu akan membuat Alia melihat hatinya. Retakan dan jarak. Meski Arga selalu hadir dengan perhatian kecil, Alia tetap berusaha menjaga jarak. Ia takut terlalu nyaman, takut akhirnya menyerah pada sesuatu yang sejak awal ia tentang. Maka ia sering bersikap dingin, bahkan tega berkata, kamu jangan berharap banyak, aku gak akan jatuh cinta cuma karena kamu baik. Kalimat itu menohok, tapi Arga hanya tersenyum sabar. Aku gak minta instan, aku cuma pengen kamu tahu, aku tulus. Jawaban sederhana itu justru membuat Alia semakin bingung. Retakan mulai muncul bukan hanya di hati Alia, tapi juga di hubungannya dengan orang tua. Ia merasa dikurung, dipaksa menerima perjodohan. Sementara itu, Arga tetap menjaga sikap, tidak pernah menuntut, hanya hadir dalam diam. Bagi Alia, jarak adalah pelindung. Tapi tanpa ia sadari, setiap retakan yang ia buat justru membuka ruang kecil untuk Arga masuk. Sedikit demi sedikit, tumbuh rasa. Semuanya berubah ketika Alia jatuh sakit karena terlalu sibuk bekerja. Malam itu, ia demam tinggi sendirian di kos. Tubuhnya lemas dan hampir tak sanggup bangun. Saat membuka mata, ia terkejut melihat Arga sudah ada di sampingnya, sibuk menyiapkan kompres dan obat. Aku gak minta kamu datang, gumam Alia lemah. Aku juga gak nunggu kamu minta, jawab Arga tenang. Malam itu Arga tidak tidur, ia duduk di lantai sambil menggenggam tangan Alia. Ketulusan yang sederhana, tapi membuat Alia menetikan air mata tanpa ia sadari. Hatinya mulai goyah. Apakah lelaki ini benar-benar sebaik itu? Sejak hari itu, Alia mulai melihat Arga dengan cara berbeda. Bukan lagi sekedar pria yang dijodohkan dengannya, melainkan seseorang yang benar-benar ada saat ia butuh. Meski ia masih menyangkal perasaannya, benih cinta itu perlahan mulai tumbuh. Pernikahan ragu. Waktu terus berjalan dan desakan keluarga semakin kuat. Alia sudah mulai luluh pada Arga, tapi ia masih ragu. Apakah ini cinta sungguhan atau sekedar terpengaruh oleh kebaikannya? Hari pernikahan tiba dengan nuansa putih dan emas. Semua orang tampak bahagia, kecuali Alia. Di balik kebaya indah, ia menyimpan kegelisahan. Hatinya penuh tanda tanya.
sementara Arga mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Di malam pertama, suasana hingan. Alia duduk di tepi ranjang, canggung, sementara Arga menjaga jarak. Aku tahu kamu belum siap. Jangan takut, aku nggak akan menyentuhmu sampai kamu sendiri yang mengizinkan, ucap Arga lembut. Alia menatapnya lama, terharu aligus bingung. Ia tidak menyangka pria yang ia tolak berkali-kali justru memberikan rasa aman yang tak pernah ia duga. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dengan hati yang masih berjarak. Perlahan luluh. Hari-hari setelah menikah berjalan canggung. Alia masih sering menjaga jarak, tapi Arga tidak pernah memaksa. Ia selalu menyiapkan sarapan meski kadang gosong. Ia mengantar Alia berangkat kerja, memastikan ia membawa bekal kecil, bahkan sekedar buah atau roti. Awalnya Alia kesal, merasa diawasi. Tapi semakin lama, ia sadar Arga tidak pernah mengatur, hanya memastikan ia baik-baik saja. Malam-malam ketika Alia sibuk dengan desain, Arga menemaninya di ruang kerja. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menyodorkan teh hangat. Kehadiran itu membuat rumah yang dulu terasa asing kini mulai menjadi tempat pulang yang menenangkan. Puncaknya ketika Alia jatuh sakit lagi karena kelelahan. Arga merawatnya tanpa tidur semalaman. Saat terbangun, Alia melihat Arga terlelap di lantai sambil tetap menggenggam tangannya. Air mata pun mengalir, hatinya tak bisa lagi menyangkal. Ia mulai luluh. Ujian masa lalu. Ketika hubungan mereka mulai hangat, masa lalu datang mengetuk. Suatu sore, Alia bertemu Dimas, mantan yang dulu ia cintai. Pertemuan itu mengguncang hatinya. Dimas datang dengan penyesalan, mengatakan ia ingin memperbaiki segalanya. Alia bimbang. Meski hatinya mulai terbuka pada Arga, nembongan bersama Dimas masih ada. Diam-diam Alia pulang dengan pikiran kacau. Arga yang melihat kegelisahan itu tidak banyak bertanya, hanya berkata lembut, "Kalau ada yang bikin kamu gelisah, aku siap dengar." Namun semakin Alia mencoba mengabaikan perasaannya, semakin besar pertentangan di dalam dirinya. Ia merasa bersalah pada Arga yang selalu tulus, sementara pikirannya tergoda untuk menoleh ke belakang. Malam-malam Alia menjadi penuh resah. Ia mulai sadar, cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bertahan meski segalanya terasa berat. Dan pertanyaan itu membuatnya takut akan jawabannya sendiri. Luka dan kejujuran. Pertemuan Alia dengan Dimas akhirnya terbongkar. Arga mengetahuinya secara tidak sengaja ketika melihat pesan masuk di ponsel Alia. Ia tidak marah, tidak membentak. Justru sikap tenangnya membuat Alia semakin merasa bersalah. "Alia, kamu masih mencintainya?" tanya Arga pelan malam itu. Alia tercekat, hatinya seakan diremas. Ia ingin berkata tidak, tapi juga tak bisa membohongi dirinya sendiri. Aku nggak tahu." Jawaban itu menusuk, tapi Arga tetap menatapnya dengan mata yang penuh kesabaran. "Kalau memang kamu bahagia dengan dia, aku akan mundur. Aku tidak pernah ingin memaksakan hidupmu." Air mata Alia jatuh deras. Justru di titik itulah ia merasa betapa berharganya Arga, lelaki yang rela tersakiti demi kebahagiaannya. Luka itu menjadi kejujuran, dan kejujuran itulah yang membuka mata Alia. Mungkin cinta yang ia cari selama ini sudah ada di depan mata, menemukan jawaban. Setelah malam penuh air mata itu, Alia mulai menjaga jarak dari Dimas. Ia menyadari setiap kali bersama Dimas, hatinya tak lagi bergetar seperti dulu. Justru bayangan Argala yang selalu muncul. Senyum tenangnya, kesabarannya, dan cara ia selalu ada tanpa pamrih. Ia coba menimbang hatinya sendiri. Apakah cinta hanya tentang kenangan manis yang pernah ada? Ataukah tentang siapa yang bertahan meski disakiti? Dan pertanyaan itu membuatnya takut akan jawabannya sendiri. Suatu hari, Arga terluka kecil karena kecelakaan motor saat menjemput Alia dari kantor. Melihat Arga duduk dengan tangan diperban, Alia panik luar biasa. Ia menangis sambil memeluknya erat. "Jangan pernah bikin aku takut lagi," ucapnya dengan suara bergetar. Dalam pelukan itu, Alia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari. Bukan Dimas, bukan masa lalu, melainkan Arga. Lelaki yang dari awal ia tolak, ternyata justru adalah rumah yang selalu ia butuhkan. Menguat bersama.
Sejak Alia menyadari perasaannya, sikapnya terhadap Arga mulai berubah. Ia tak lagi menolak setiap perhatian kecil, malah berlahan membalas dengan hal-hal sederhana. Menyiapkan sarapan, menunggu Arga pulang kerja, bahkan mulai bercerita tentang mimpinya yang dulu selalu ia simpan sendiri. Arga pun merasakan perbedaan itu. Untuk pertama kalinya ia melihat senyum Alia yang tulus, bukan basa-basi, bukan paksaan. Hatinya hangat, seakan perjuangan panjangnya akhirnya terbayar. Mereka belajar menjadi pasangan bukan sekedar suami istri yang dijodohkan. Alia mulai terbuka soal rasa takutnya kehilangan jati diri, sementara Arga berjanji akan selalu mendukung impiannya. Aku menikahi kamu bukan untuk mengurung kamu, tapi untuk berjalan di sampingmu, ucap Arga. Di titik itu hubungan mereka benar-benar tumbuh, bukan lagi karena dorongan keluarga, tapi karena pilihan hati yang mereka buat sendiri.